Kejadian kecelakaan kerja itu seperti gunung es di tengah laut. Wow. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Naker semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di ruang podcast Intan Jatim, informasi tenaga kerja dan transmigrasi Jawa Timur. Saya Betty Pranata Humas. Sobat Naker, peringatan bulan K3 nasional selalu diperingati setiap tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Jadi dengan peringatan bulan K3 nasional diharapkan kita senantiasa meningkatkan budaya K3 dari tahun ke tahun. Tentunya ini merupakan upaya yang harus kita lakukan secara masif. Tapi pada kenyataannya banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di perusahaan. Dan pada episode 1 Intan Jatim kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan budaya K3 di lingkungan kerja. Telah hadir bersama saya narasumber dari UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Mas Muhammad Agus Ainur Rosid, SKN Mling. Kita sebut Mas Rosid. Halo, selamat siang Mas Rosid. Halo Mbak Betty Pranata Humas di Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Lagi sibuk apa sekarang, Mas? Ya, biasa. Kesibukan tetap mengacu pada indikator kinerja dalam berorganisasi di UPT Keselamatan Kerja. Iya, tentunya itu banyak sekali kegiatan ya. Betul, ya kan ya, dari mulai pengujian, pemeriksaan kesehatan, kemudian di sela kesibukan yang luar biasa. Terima kasih banyak telah hadir bergabung bersama podcast kita pada siang hari ini. Saat kita berbicara budaya K3 di lingkungan kerja, budaya K3 ini telah digaungkan setiap tahun oleh pemerintah maupun semua elemen, semua stakeholder. Namun penerapannya di lingkungan kerja masing-masing karyawan maupun perusahaan sepertinya tidak semasif yang diharapkan. Karena angka kecelakaan kerja masih ada aja dan jumlahnya tidak sedikit gitu ya dari tahun ke tahun. Menurut Mas Rosid nih, bagaimana sih sebenarnya penerapan budaya K3 di lingkungan kerja saat ini? Ya, penerapan budaya K3 tentunya kita balik kepada prinsipnya, yaitu bahwa keselamatan kesehatan kerja adalah untuk mendukung roda perekonomian dan mendukung produktivitas nasional. Melalui apa? Melalui perlindungan tenaga kerja dan melalui perlindungan aset serta perlindungan terhadap usaha atau badan usaha. Sehingga penerapan K3 pun menjadi tanggung jawab bersama, Mbak Betty, ya, antara pengusaha atau pemberi kerja dengan tenaga kerja itu sendiri, seperti itu. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya diserahkan pada perusahaan selaku pemberi kerja, tapi juga pekerja sendiri harus terus membudayakan budaya K3 di lingkungannya. Jika kita tidak menerapkan budaya K3, bahaya nggak sih? Tentunya ya bahaya, ya kan, karena K3 itu kan fungsinya melindungi, ya kan, ya, melindungi kita di lingkungan kerja. Sehingga jika K3 ini diabaikan, potensi bahaya di lingkungan kerja itu akan secara langsung berdampak kepada orang yang berada di lingkungan kerja tersebut. Bahkan tidak hanya tenaga kerja, orang yang datang, tamu, vendor, bahkan pengusaha kalau datang ke lingkungan kerja, ya kan, kalau tidak mematuhi K3 atau tidak membudayakan K3, dia sewaktu-waktu bisa mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Boleh dong dikasih tahu ke Sobat Naker semuanya, apa sih bahaya-bahaya tidak menerapkan budaya K3? Iya, bahaya-bahayanya waduh banyak sekali, dari mulai kecelakaan kerja. Ada banyak faktor tentunya. Iya, ada banyak faktor tentunya. Iya, memang. Faktor apa aja sih, Mas? Iya, faktornya kalau menurut Permenaker nomor 05 tahun 2018, faktor-faktor bahaya di lingkungan kerja itu bisa dari faktor bahaya fisika, contohnya getaran, kebisingan, kemudian dari faktor kimia, bahan-bahan yang digunakan, ya kan, bahan-bahan kimia beracun tentunya ya. Terus kemudian suhu ruangan, terus kemudian ada lagi faktor bahaya ergonomi, cara duduk atau cara bersikap kerja di stasiun kerja. Jika dia salah berposisi, dia akan bisa mengalami namanya gangguan
disorder. Setelah itu ada juga namanya faktor bahaya dari psikososial. Ini yang sekarang banyak digaungkan. Itu yang dinamakan penyakit akibat kerja. Iya, betul. Jadi perlu digarisbawahi ada istilah kecelakaan kerja yang mana sudah nampak ya, cedera dan lain sebagainya. Ada juga penyakit akibat kerja. Jadi itu sebuah kasus yang tidak nampak ya, Mas Rosid ya. Iya, karena memang ini. Jika melihat prinsipnya, penyakit apa itu kejadian kecelakaan kerja itu seperti gunung es di tengah laut. Wow. Iya, terlihatnya memang kita cedera, ya kan? Kita cedera, kita mengalami kecetit kalau orang Jawa bilang ya, kecetit itu kan ya. Boleh. Tetapi kan dilihatnya halah paling pijet saja sudah selesai. Yes. Ternyata itu merupakan salah satu kerugian yang nampak. Kerugian yang nggak nampak, orang ini akan harus rehabilitasi dulu. Ya. Iya, tidak masuk. Ternyata adalah penyakit akibat potensi bahaya ya. Bukan ya. Ya, itu adalah salah satu kecelakaan kerja atau cedera. Seperti itu. Jadi ketika dia kecetit itu kan atau dia mengalami gangguan otot ya kan ya, dia ada potensi untuk tidak masuk kerja. Ketika tidak masuk kerja ya kan ya, ada kerugian lain. Proses produksi jadi terganggu. Boleh dong. Itu contohnya adalah kalau istilah Jawanya kecetit, itu berarti masuk faktor apa nih? Yang bersangkutan melanggar faktor apa nih Pak? Iya, bukan yang bersangkutan saja. Bisa jadi stasiun kerja yang disediakan di lingkungan kerja itu nggak safety. Iya, sarana prasarana yang disediakan tidak safety. Betul, itu adalah faktor bahaya ergonomi ya. Kayak gitu, seperti itu. Jadi selain yang bersangkutan sendiri mungkin tidak aware ya terhadap potensi bahaya. Cara duduk mungkin ya, atau bagaimana sarana prasarana, kursi yang diduduki. Iya, namanya itu kalau istilah kerennya itu ada namanya unsafe condition sama unsafe action. Apa itu unsafe condition? Unsafe condition itu adalah kondisi lingkungan kerja, stasiun kerja, tempat kerja yang tidak aman. Ya kan ya. Ada juga namanya unsafe action. Unsafe action itu dari siapa? Dari manusianya. Manusianya, tenaga kerjanya sembrono. Kerja tidak sesuai dengan SOP. Ya kan, kerja secara bercanda atau kerja tidak serius, itu adalah merupakan unsafe action. Jika unsafe action dan unsafe condition ini terjadi di lingkungan kerja, injury ya kan ya atau cedera itu dipastikan akan ada. Jadi potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja itu disebabkan oleh dua sisi, berarti ya, dari sisi pemberi kerja, dari sisi karyawan ya. Betul. Selaku orang yang diberi kerja. Betul. Berarti harus kedua belah pihak melakukan pengendalian dong ya. Betul sekali. Tidak hanya tanggung jawab pemberi kerja saja, kedua belah pihak harus juga melakukan pengendalian. Jadi pengendalian apa sih Mas yang bisa dilakukan? Iya, betul. Kalau kita bicara pengendalian itu ada banyak, bisa melalui faktor hierarki, ya kan? Ataupun dengan identifikasi atau kemudian risk assessment, penilaian bahaya tersebut, ya kan. Salah satunya adalah cara untuk identifikasi bahaya di lingkungan kerja adalah melaksanakan pengukuran faktor-faktor bahaya tadi sesuai Permenaker 05 di lingkungan kerja. Dari sisi pemberi kerja melakukan pengukuran. Pengendaliannya seperti itu. Jadi biar tahu ya potensi bahayanya apa saja sih di lingkungan kerjanya ini, sebenarnya sudah aman atau belum, sarana prasarananya, sistem yang dibuat ya kan. Kalau dari sisi yang diberi kerja nih Mas alias karyawan, apa pengendalian yang harus dilakukan? Kalau karyawan atau tenaga kerja dalam sektor pengendaliannya itu sebenarnya cukup simple, Mbak Bet. Jadi karyawan tenaga kerja itu cukup mentaati peraturan tentang K3 atau peraturan SOP yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, namun ada satu garis yang harus kita garis bawahi, yaitu tenaga kerja atau karyawan berhak menolak kerja atau berhak mengajukan keberatan jika kondisi lingkungan kerja itu tidak aman atau alat pelindung diri di lingkungan kerja itu tidak sesuai dengan kondisi bahaya di lingkungan kerja. Nah, namun semua itu ya kan adalah komitmen bersama, tidak bertepuk sebelah tangan. Pengusaha juga aware, tenaga kerja juga aware. Jika dua-duanya aware, terciptalah namanya budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau misalkan karyawan yang menolak
fasiliti yang diberikan perusahaan nggak bahaya Nah, gitu kan. ini makanya. Jadi dari perusahaan harus lebih aware tentunya ya, bagaimana menyediakan sarana prasarana dan membuat sistem supaya budaya kerja keberlangsungannya tidak hanya berlangsung saja, Iya, tapi betul. juga lebih ditingkatkan dari waktu ke waktu. Iya. Nah, mereka kalau misal nih Mas, mereka ingin tahu potensi bahaya apa saja sih, sejauh mana properti mereka ataupun sistem yang dibuat, apakah sudah safety gitu kan? Harus dilakukan pengukuran, ya Iya, kan? betul. Pengukuran itu, coba kalau mereka mau tahu lebih banyak, harus kemana nih pengukuran itu? Pengukuran lingkungan kerja atau faktor bahaya di lingkungan kerja itu bisa dilaksanakan di laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional, baik sudah menerapkan ISO 17025 ataupun sudah terregister oleh Laboratorium Lingkungan atau PJK 3 PJK 3 tentang pengukuran PJK 3 tentang laboratorium pengujian. Namun bisa kami sarankan bahwa di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur sebagai government aspek atau sebagai pemerintah hadir melalui UPT Keselamatan Kerja menyediakan ya kan sebuah fasilitas laboratorium yang sudah terakreditasi dan sudah bertaraf internasional yang mampu mengukur dan melaksanakan pengujian di lingkungan kerja terhadap faktor bahaya di lingkungan kerja. Di mana itu? Iya. UPT Keselamatan Kerja itu berada di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Duku Menanggal nomor 122 Gayungan, Kota Surabaya. Gedungnya mudah diingat Mbak Pet. Iya, sebelah mana itu ya? Iya, gedungnya warna hijau di samping pas kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Jadi ini merupakan pengujian ya Mas? Iya. Pengukuran apa pengujian? Laboratorium pengujian. Laboratorium pengujian K3 itu ternyata merupakan salah satu layanan Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur melalui UPT Keselamatan Kerja. Jadi silahkan Sobat Naker semuanya, nah Anda yang merupakan bagian dari responsibel sebuah perusahaan, kalau misalkan mau konsultasi saja boleh ya. Boleh. Banyak sekali layanan yang diberikan. Boleh dong disepil sedikit layanan apa sih yang diberikan oleh UPT Keselamatan Kerja? Betul. Jadi UPT Keselamatan Kerja Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur menyediakan beberapa layanan, yaitu pertama tadi layanan laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi nasional melalui Komite Akreditasi Nasional dengan spesifikasi 42 parameter terakreditasi. Baik pengukuran di lingkungan kerja, faktor bahaya Permen 05 ataupun dari Permen LH. Seperti itu. Jadi kita juga selain laboratorium pengujian K3, kita juga laboratorium pengujian lingkungan, Mbak Bet. Jadi K3, dan lingkungan kerja. Makanya kita sebutnya lab K3L seperti itu. Selain itu ada juga Mbak Bet, ada juga laboratorium kesehatan kerja yang merupakan layanan dari UPT Keselamatan Kerja dengan fasilitas laboratorium atau pemeriksaan kesehatan kerja dengan alat-alat yang sangat-sangat komplit yang bisa mobile ataupun pengujian atau pemeriksaan kesehatan di lokasi di kantor kami. Selain itu, tunggu dulu Mbak Bet. Selain itu ada lagi nih. Selain itu ada namanya layanan pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja. Di layanan pelatihan ini biasanya Mbak Bet, banyak pelatihan gratis yang dilakukan atau UPT Keselamatan Kerja ya sebuah komitmen di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan norma-norma K3. Ya, bolehlah teman-teman atau masyarakat industri untuk mampir-mampir melalui. Jadi ada beberapa pelatihan yang ada support anggaran dari pemerintah ya. Jadi untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan langsung saja komunikasi ya, datang menanyakan layanan ke UPT Keselamatan Kerja. Kalau misalkan jauh nih bisa dong tanya-tanya secara online ya. Kemana nih Mas Rosid? Ada nggak nih layanan online-nya? Ya, jadi kebetulan UPT Keselamatan Kerja ya kan ya, selain laboratorium pengujian ya kan ya yang sudah terakreditasi, kita juga sudah menerapkan zona integritas di mana kemudahan pelayanan bisa dilakukan di mana saja. Kita punya namanya kanal Hello K2 yang perusahaan ataupun masyarakat industri bisa langsung ke web kami k3.disnakertrans
Provinsi Jawa Timur, lalu kemudian tinggal klik WA Hello K2. Di situ bisa konsultasi secara gratis, baik melalui baik tentang pengujian, pelatihan atau pemeriksaan kesehatan. Dan kemudian ada juga Mbak Bet layanan unggulan kita. Apa atau itu, aplikasi unggulan kita, namanya Simple K3. Sistem pelayanan K3. Jadi, apa yang bisa masyarakat dapatkan melalui aplikasi Simple K3? Betul. Aplikasi Simple K3 merupakan aplikasi berbasis website, ya kan ya, yang bisa diakses masyarakat di mana saja. Ya, itu sudah berisikan terkoneksi dengan HP Android, mungkin sudah muncul di layanan Play Store. Oh belum, belum kita ya? Website. Ya Website kan? aja basisnya website. Itu layanan berisi apa nih? Masyarakat memanfaatkan, jika masyarakat ingin memanfaatkan layanan itu, layanannya apa aja sih? Mereka kan perlu tahu dong. Betul. Jadi semua layanan yang ada di UPTK 2 dapat diakses di situ secara terbuka. Baik mengenai harganya, mengenai apa itu permintaannya, pre-order. Jadi nggak usah jauh-jauh, misalkan dari Pasuruan, dari Madiun ke Surabaya dulu nggak usah. Nah, jadi silahkan bisa klik di simpleK3.jatimprof.go.id. simpleK3.jatimprof.go.id. Ya Sobat Naker, jadi penerapan budaya K3 tidak hanya tanggung jawab sebagian pihak saja, tapi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Iya kan Mas Roset? Betul sekali. Jadi K3 pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan memelihara produktivitas, baik produktivitas tenaga kerja, produktivitas dari badan usaha atau usaha, serta produktivitas nasional. Di mana ketika tenaga kerja datang sehat, pulang sehat, keluarga senang, dan roda ekonomi tetap berjalan sehingga produktivitas nasional juga tetap terjaga. Yuk kita budayakan K3. Baik Sobat Naker semuanya, demikianlah bincang-bincang kita pada podcast edisi 1 kali ini. Saya Betty, mohon izin undur diri. Saya Rosid, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.